Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basyir Rafi, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2019, kelas A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis dan fungsi wirausahawan yang bersumber dari buku Kewirausahaan, Kiat dan Proses Menuju Sukses, karya Suryana. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu wirausahawan. Secara umum, wirausahawan merupakan seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan menggunakan segala sumber daya dan juga upaya yang meliputi suatu kepandaian, mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk dapat menciptakan sebuah peluang usaha, pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Kemudian, jenis-jenis wirausahawan. Menurut Rob, ia mengelompokkan wirausahawan berdasarkan pada perannya yang menjadi 3 kelompok. Yang pertama, wirausahawan rutin, yaitu wirausahawan yang melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung berfokus pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Wirausahawan ini berusaha untuk menghasilkan barang, pasar, dan teknologi yang baru. Kemudian yang kedua, wirausahawan arbitrage, yaitu wirausahawan yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan. Kegiatan kewirausahaan ini tidak perlu melibatkan pembuatan barang, melainkan melibatkan spekulasi dalam memanfaatkan perbedaan harga jual dan harga beli. Kemudian yang ketiga, wirausahawan inovatif, yaitu wirausahawan yang dinamis, yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda. Wirausahawan inovatif ini dapat dikatakan sebagai promotor karena dapat memperkenalkan teknik dan produk yang baru. Sedangkan menurut Thomas Dimmerer, beliau mengelompokkan wirausahawan berdasarkan pada profilnya yang menjadi 4 kelompok. Yang pertama, part-time entrepreneur, yaitu wirausahawan yang hanya setengah waktu melakukan usahanya dan kegiatan ini bersifat sampingan. Kemudian yang kedua, home-based new ventures, yaitu usaha yang dirintis dari rumah atau tempat tinggal. Kemudian yang ketiga, family owner business, yaitu usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh beberapa anggota keluarga secara turun-temurun. Kemudian yang keempat, co-preneurs, yaitu usaha yang dilakukan oleh 2 orang wirausahawan yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya secara bersama-sama. Kemudian fungsi wirausahawan. Dalam fungsi wirausahawan ini terdapat 2 fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian, yaitu yang pertama, fungsi secara makro. Secara makro, wirausahawan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Para wirausahawan secara makro ini berfungsi untuk menciptakan investasi baru, pembentukan modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, terdapat peran wirausahawan melalui usaha-usaha kecilnya, yaitu yang pertama, usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha, misalnya sebagai pemasok, produksi, dan penyalur. Kemudian yang kedua, usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada, seperti tenaga kerja dan sumber daya lokal serta meningkatkan sumber daya manusia agar dapat menjadi wirausahawan yang tangguh. Kemudian yang ketiga, usaha kecil ini dapat dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, sebab jumlahnya tersebar luas baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, selanjutnya fungsi mikro. Secara mikro, wirausahawan dapat dalam perusahaan adalah menanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan menciptakan peluang-peluang baru.